Audio Jungle. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh keberkahan ini. Telah membaca Maulid Simtud Durar, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian, dapat berkahnya Nabi Muhammad, dapat berkahnya orang-orang mulia, dapat berkahnya Habib Ali Habsyi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama saya sayangi para hubabah-hubabah, para syarifah, para ibu-ibu, nenek-nenek, tetua-tetua, juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, sahibatul bait dan seluruh keluarganya, serta majelis Sahalah Lina yang telah mengundang saya ke part ini insyaallah, dan juga semua yang telah turut serta berkontribusi dalam acara pada hari ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dikaruniai keberkahan dalam kehidupannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini mendidik anak sesuai dengan caranya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad adalah suri tauladan dalam segala keadaan. Tentu saja suri tauladan bagi kita sekalian dalam urusan mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bu, para ibu, anakmu meskipun lahir darimu, ia bukan milikmu. Anakmu walaupun lahir dari rahimmu, kamu mengandung anakmu 9 bulan, akan tetapi anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu gak ikut-ikutan bikin hidungnya, kamu gak ikut-ikutan menciptakan bibirnya, giginya, tulangnya, darah dagingnya, usus-ususnya, ya. Kamu gak ikut-ikutan dalam menciptakan persendiannya, apalagi kamu gak ikut-ikutan menentukan jalan hidupnya, menentukan nasibnya, menentukan umurnya berapa panjang, seperti apa karakternya. Kamu gak ikut-ikutan serta. Sebab anakmu bukan milikmu, ia adalah miliknya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan, Allah yang menentukan nasib hidupnya akan menjadi seperti apa. Kamu tidak memiliki anakmu, kamu hanya diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan anak-anakmu kepadamu. Anakmu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kamu diminta untuk menjaga anak-anakmu, kamu diminta untuk bagus-bagus dalam merawat anak-anakmu tersebut. Kalau kamu bisa mendidik mereka, merawat mereka, membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nanti akan mengembalikan anakmu sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua. Saya ulangi, kalau kamu bisa menjaga anak-anakmu dengan baik, kamu rawat, kamu didik, dari mulai kecil sampai ia tumbuh dewasa, sampai ia menjadi orang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan anakmu kelak di dunia maupun di hari akhirat sebagai seindah-indah anak untuk kamu, seindah-indah orang tuanya. Akan tetapi jika kamu menyia-nyiakan anakmu, tidak baik dalam mendidiknya,
selalu mengingatkannya kepada urusan dunia, lupa mengingatkannya kepada urusan akhirat. Selalu mengingatkannya kepada cinta manusia, lupa untuk mengingatkannya kepada cinta Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kamu hanya peduli zahir anakmu tanpa peduli hati mereka, tanpa peduli batin mereka. Saya takut anakmu akan menjadi seseorang yang justru menyeretmu ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi belum terlambat, insya Allah masih ada kesempatan selagi hayat masih dikandung badan, selagi kita belum datang ke negeri akhirat, selagi masih kita ada di atas muka bumi ini, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT masih berkenan untuk memberikan kepada kita perbaikan dan kebaikan bagi kita dan bagi anak-anak kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana nih cara Nabi Muhammad mendidik anak-anaknya, biar kita bisa menjadi anak-anak yang bawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, biar gampang saya ringkasin aja jadi 3 ya. Nabi Muhammad cara mendidik anaknya saya ringkaskan menjadi 3 bagian aja biar gampang diingat-ingat. Yang pertama, menanamkan keimanan. Yang kedua, melakukannya dengan penuh kasih sayang. Melakukan yang pertama dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, mengiringi langkah kehidupan anakmu dengan doa. 3 ini aja deh kewajiban orang tua pada anak-anaknya. Insya Allah kalau dikerjakan ketiganya dengan baik, dikerjakan ketiganya dengan cara yang bagus, dengan cara yang indah, semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Yang pertama, tanamkan dalam diri anak-anakmu benih-benih keimanan. Ini bahasanya tanam ya. Kenapa tanam? Sebab urusannya nggak instan. Kita kayak nanam pohon. Nama anak tuh kita kayak nanam pohon, teman-teman. Kita nanam sekarang nggak bisa berharap besok berbuah. Pohon mangga kok ini bukan tauge ini ya, bukan jamur. Ini adalah pohon. Pohon mangga, pohon durian, pohon apalagi, rambutan dan seterusnya. Kita tanam sekarang, tumbuh buahnya 10 tahun yang akan datang. Kita tanam sekarang, tumbuh buahnya 5-6 tahun yang akan datang. Maka kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, itu adalah hasil tanamanmu 10 tahun yang lalu. Kalau kamu lihat kondisi anak-anakmu sekarang, itu adalah hasil dari tanamanmu 5 tahun yang lalu. Tumbuh menjadi seperti apa, itu tergantung dari bagaimana kamu menanamnya 6, 5, 7, 8, 9, 10 tahun yang silam. Bahkan bisa jadi itu adalah hasil tanamanmu dari 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Maka pastikan kita menanam benih-benih kebaikan. Ini mudah-mudahan nih yang anaknya masih pada kecil-kecil nih, mudah-mudahan ilmu ini jadi ilmu yang manfaat. Yang anaknya udah besar pun insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang masih tersisa untuk kita tanamkan, keimanan-keimanan yang masih tersisa insya Allah untuk kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa dapetin hasilnya di 5, 6, 7 tahun yang akan datang insya Allah. Kebaikan-kebaikan mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ini terlebih dahulu agar jangan bikin kamu bilang, saya udah didik loh ustazah, saya udah ini loh ustazah, saya udah bilangin bolak-balik loh ustazah, tapi kok dia. Nah ini serius sekalian, urusannya bukan instan. Gak bisa kita bilangin sekarang terus langsung jadi bener gitu kan. Ya gak bisa kita bilangin sekarang kemudian dia langsung jadi baik gitu. Ini tentang menumbuhkan, ini tentang menumbuhkan bibit-bibit keimanan yang mudah-mudahan akan terus-terusan berbuah dengan buah-buah yang manis insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan keimanan. Gimana caranya? Coba kita lihat kehidupannya Nabi Muhammad SAW sama Sayyidina Anas bin Malik.
Nabi itu nggak punya anak laki-laki yang sampai dengan usia dewasa. Anak Nabi yang laki-laki semua meninggal di usia masih sangat kecil, ya, masih kecil 2 tahun gitu udah meninggal gitu kan. Ada yang bahkan ibunya masih menyusui, Sayyidah Khadijah masih nyusuin Abdullah itu ketika kemudian meninggal dunia juga. Sampai ditangisin sama Sayyidah Khadijah. Satu waktu Nabi Muhammad masuk kamar, kemudian mendapati Sayyidah Khadijah lagi nangis. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Mengapa engkau menangis wahai Khadijah?" "Yang ikhlas sama keputusan Allah SWT." Kata Sayyidah Khadijah, "Saya ikhlas wahai Rasulullah." Ini satu-satunya anak yang lahir sesudah kenabian. Jadi sudah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, itu anak yang lahir dari Sayyidah Khadijah hanya satu ini. Sisanya yang lain lahir sebelum kenabian. Ya, ada lagi satu anak lahir sesudah kenabian juga, yaitu Sayyidina Ibrahim. Tapi itu lahir bukan dari Sayyidah Khadijah, tapi dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Itu pun juga umurnya nggak lama juga. Nah, yang lahir dari Sayyidah Khadijah, yang lahir sesudah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, ini adalah Abdullah At-Tayyib At-Tahir. Dapat julukan Tayyib Tahir. Kenapa gitu? Cakep banget, bagus banget. Orang lihatnya langsung kebayang, ini nih anaknya Nabi Muhammad nih. Emang bener-bener bagus banget. Tapi teman-teman, masih lagi disusuin, sakit, meninggal dunia. Nabi masuk kamar, dapetin Sayyidah Khadijah di hari-hari itu, masih baru berapa hari gitu dari meninggalnya Abdullah. Sayyidah Khadijah lagi nangis. "Kamu nggak terima sama takdir Allah wahai Khadijah?" Kata Sayyidah Khadijah, "Ya Rasulullah, tentu saja saya terima dengan takdir Allah wahai Rasul. Siapa juga yang nggak terima sama takdirnya Allah. Saya hanya sedih bahwa anaknya udah pergi, rezekinya masih ngalir dalam badan saya. Saya hanya sedih anaknya udah meninggal, padahal makanannya masih ada di badan saya." Insya Allah. Nabi kemudian bilang, "Wahai Khadijah, tahukah kamu bahwasanya anakmu ini, anak kita ini Abdullah, sekarang sedang menyusu di surga dari bidadari-bidadari yang Allah SWT tempatkan di sana. Kalau kamu mau, aku bisa minta kepada Allah memperlihatkannya kepadamu, sebagaimana Allah telah memperlihatkannya kepadaku. Kalau kamu mau nih, pengen biar hati kamu tenang, aku bisa minta kepada Allah biar kamu bisa lihat pemandangannya. Anak kamu di surga lagi apa nih, biar kamu lihat." Sayyidah Khadijah menjawab, "La ya Rasulullah, inni uminu billah wa bika ya Rasulullah." Enggak perlu wahai Rasul, saya sudah beriman kepada Allah, saya beriman kepadamu wahai Rasulullah. Gak usah dikasih lihat, saya sudah yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Ini Sayyidah Khadijah, wanita dengan tingkat keimanan luar biasa. Mudah-mudahan kita semua keberkahan, dapat keberkahan beliau insyaallah, amin. Meskipun Nabi nggak punya anak laki-laki yang bersama dengan beliau, tapi beliau punya anak-anak perempuan yang dididik, disayang, dicinta dengan luar biasa. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, dan Sayyidah Ruqayyah alaihim ridwanullah. Dan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi kemudian punya beberapa anak-anak yang semacam dibesarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, anak laki-laki ya. Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik alaihi ridwanullah, tinggal bersama dengan Nabi saat usianya 10 tahun, khidmah sama Nabi Muhammad alaihissalam. Dia yang nyuciin piring Nabi, dia yang bawain sendal Nabi gitu. Kalau ada perluan apa-apa, yang kalau istilah orang zaman sekarang bawain tasnya Nabi Muhammad. Dan juga berkhidmah di rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Dia yang cuciin baju Nabi Muhammad, dia yang mengerjakan macam-macam hal untuk Nabi Muhammad di dalam rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan rasa sukanya memang kepengen begitu, ibunya juga sangat menginginkan hal yang semacam itu, sehingga tinggallah Anas di rumah Nabi Muhammad. Dan Anas bercerita, khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin ma qaharani wala naharani. Saya khidmah sama Nabi Muhammad 10 tahun sampai Nabi Muhammad wafat. Dari awal Nabi Muhammad hijrah Madinah sampai Nabi Muhammad wafat, tinggal di rumah Nabi Muhammad alaihissalam, mengerjakan semua tugas-tugasnya khadim di rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Anas bin Malik, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad membentak saya. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad menegur saya dengan keras. Jangankan membuli, jangankan ngata-ngatain. Nih ya, ini kita belajar dari akhlaknya Nabi Muhammad bagaimana memperlakukan anak. Jika bahkan kepada seseorang yang menjadikan dirinya khadim buat Nabi Muhammad bisa begitu, gimana sama anaknya gitu? Gimana sama anaknya? Nabi tidak pernah membentaknya, Nabi tidak pernah apalagi memukul, apalagi jewer, apalagi nyupit ya, nggak pernah sama sekali. Bahkan katanya Anas, apabila saya melakukan kesalahan, jadi jangan kamu pikir, iyalah anaknya baik, nurut, nggak kayak anak saya. Nah ini dia nih. Kadang-kadang kita kalau bilangin Nabi Muhammad sama anaknya begini begitu gitu, ibu-ibu suka pada bilang anaknya baik kali Ustazah. Makanya dia jadi begitu gitu, anaknya nurut mungkin. Anaknya nggak jadi kayak anak saya Ustazah, saya pelototin balik melotot lagi. Anaknya nggak pernah bikin salah kali, makanya kayak begitu modelannya Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak kecil gitu kan. Nggak gitu teman-teman. Anas sebagai anak umur 10 tahun punya banyak salah. Katanya Anas bin Malik, kalau saya pecahin barang, kemudian dengeran nih piringnya pecah, padahal baru beberapa waktu yang lalu juga ada barang yang saya pecahin juga gitu kan. Keluarga Nabi Muhammad mau negur saya, istri Nabi mau bilang, ya Anas, baru mau ngerasin suara nih. Nabi Muhammad dengar, kemudian Nabi Muhammad bilang, Da'u, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Biarin, tinggalin Anas. Kalau enggak ditakdir Allah piringnya pecah, nggak bakalan pecah. Indahnya iman, indahnya menanamkan keimanan dalam diri anak, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam kesalahan, sehingga anak-anak tahu bahwa dalam segala keadaan ada takdir Allah juga, ada keikutsertaan Allah juga, sehingga mereka kemudian ketika melakukan berbagai macam hal minta kebersamaan Allah, minta perlindungan Allah, mengikutsertakan Allah dalam segala macam urusan, sehingga mereka ketika makan mereka faham rezekinya dari Allah, sebagaimana laparnya dari Allah. Ketika mereka minum mereka faham airnya dari Allah, hausnya dari Allah, tenggorokannya dari Allah, semua yang ada di dalam perut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwa urusannya bukan hanya dari diri mereka, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang sebagai orang tua suka lupa. Mudah-mudahan habis gini, kalau kita lihat anak kita lagi sakit, bukan terus nyala-nyalahin. Sakit perut kan, pedas terus. Es terus. Batuk, permen, ayo terus. Kita suka lupa bahwa selain daripada penyebab-penyebab zahir semacam itu, ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Ada keikutsertaan Allah. Kalau tuh piring nggak ditakdir buat pecah, nggak bakalan pecah, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk teman-teman, ikut sertakan Allah. Tanamkan iman dalam diri anak-anak kita, tanamkan iman dalam hati anak-anak kita. Ini yang membedakan
antara kita yang hamba Allah dengan siapapun yang bukan hambanya Allah. Kalau marahin anak karena makan permen, makan es krim, itu siapapun juga mengerjakannya. Bukan begitu? Tapi mengingatkan anak bahwa nak, ada Allah bersama dengan kita. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melakukannya kecuali kita umat Islam yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Tanamkan iman dalam hati anak-anak. Bilang sama mereka, ada Allah nak bersama denganmu. Ketika anak sakit, daripada sibuk nyalahin anak atas konsumsi yang mereka lakukan, lebih baik bilang sama anak, yuk nak, doa minta sama Allah agar menyembuhkanmu. Mari nak bilang, ya Allah, sembuhkanlah saya ya Allah. Adem hati anak-anakmu. Ini kayaknya yang bikin keras hati anak-anak kita nggak lain nggak bukan selain diri kita sendiri. Bukan begitu? Ya, belajar. Serius sekalian, saya ingat dulu saya sering bawa cerita ini, cerita tentang Hubabah Bahiyah di buku saya Bidadari Bumi 1 saya tuliskan, tapi kisah ini tidak saya tuliskan karena saya dengarnya belakangan. Cerita ini sekali lagi tidak saya tuliskan karena saya dengarnya belakangan. Saya nyesel juga kenapa dengarnya belakangan ya. Alhamdulillah, kulihal. Atau saya tuliskan juga itu ya. Saya nggak ingat pastilah, nanti saya lihat lagi. Walhasil Hubabah Bahiyah, ada salah satu kawan saya cerita ini dia dapetin dari neneknya. Karena Hubabah Bahiyah itu sangat tua sekali ketika saya jumpa. Usianya itu 93 tahunan lah, semacam itu. Dan itu subhanallah, matanya nggak pakai kacamata, masih bisa melihat Quran dengan jelas, masih baca Quran, baca kitab. Telinganya nggak pakai alat bantu dengar. Lisannya di usia 90 sekian tahun itu masih bisa ceramah. Kakinya masih bisa naik Gua Hiro di usia segitu. Badannya kecil, kurus, tapi kuatnya luar biasa. Ibadah memang beliau sangat kuat sekali. Melihat beliau di usia tuanya semacam itu, saya jadi tahu apa yang disampaikan para ulama, hafadnallahu fis sighar fa hafadnallahu fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, Allah jaga kami di masa tua. Dan melihat keadaan beliau juga saya ngerti kenapa kita sering sakit, entar sakit kaki, entar sakit lutut, entar sakit pinggang. Ya, emang kita juga punya banyak dosa-dosa nih. Mudah-mudahan sakitnya kita menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Teman-teman saya sekalian, kembali lagi saya ulangi, Hubabah Bahiyah, ibunya dulu pernah cerita. Kata ibunya, saya dari kecil tahu bahwa Hubabah Bahiyah, yarhamukillah, Bahiyah pasti akan jadi seseorang besar. Dan memang iya, Hubabah Bahiyah itu teman-teman tinggal di Solalah. Ulama-ulama dimanapun berada, kalau berkunjung ke Solalah, beliau pasti akan menjumpai Hubabah Bahiyah untuk minta doa. Jadi bukan Hubabah Bahiyah yang datang menemui ulama, tapi ulama manapun ketika datang berkunjung ke Solalah, dia yang akan minta doa kepada Hubabah Bahiyah. Dari mulianya Hubabah Bahiyah, bahkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, beliau pernah mengatakan ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini zaman sekarang ini nggak ada. Itu fotonya di nomor 4 atas, itu namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dari Jeddah. Beliau seorang wali min auliyaillah, salah satu dari ulama-ulama paling berkelas pada zamannya ya. Meninggal dunia sekitaran 20-an tahun yang lalu. Belum lama meninggal. Keempat dari kanan. Ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Paling atas.
Beliau pernah mengatakan, ma fi fid dunya mithl bahiyah. Zaman sekarang ini nggak ada perempuan sekelas Hubabah Bahiyah. Dan saya bertuah, saya beruntung dapat menjadi perempuan yang dekat dengan Hubabah Bahiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkahnya Hubabah Bahiyah ngalir kepada semuanya, insyaallah, amin. Ibunya Hubabah Bahiyah bilang, saya dari mulai Bahiyah kecil, saya tahu bahwa Bahiyah akan jadi seorang perempuan besar. Kenapa? Karena dia bilang di usia Hubabah Bahiyah sekitar 7 tahun, 8 tahun, saya liatin anak ini kok nggak pernah minta sama saya ibunya. Padahal biasanya kerjaannya anak kan minta terus sama ibunya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Karena penasaran, satu hari saya membawanya ke pertokoan. Saya bawa masuk dia ke toko baju. Dia liatin baju-baju, saya kasih lihat dia baju-baju. Saya tungguin dia minta. Dia liatin, kelihatannya dia tertarik tapi nggak minta. Sampai akhirnya saya pikir, nih anak mungkin ngirain saya nggak punya uangnya kali buat beliin baju. Jadi saya bawa ke toko yang lebih murah, toko mainan. Dia liatin gitu, dia liatin boneka normal, anak perempuan cari boneka, gitu kan? Dia liatin, saya tungguin dia minta, nggak minta juga. Saya bawa ke toko yang lebih murah lagi, toko makanan. Saya yakin dia tahu kalau saya bisa beliin dia makanan. Habis dia liatin gitu kan, kelihatannya tertarik, tapi saya tungguin dia minta, nggak minta juga. Akhirnya saya keluarin dari toko tersebut, saya tanyain dengan serius, nah, waktu mama bawa kamu ke toko baju tadi, ada nggak baju yang kamu mau, kamu suka gitu? Ada, dia bilang, yang mana? Yang warna ini gitu. Waktu mama bawa kamu ke toko mainan, adakah di antara mainan tersebut yang kamu kepengen punya? Ada mah, yang mana? Yang ini, kasih tahu sama dia. Waktu mau bawa kamu ke toko makanan, adakah makanan yang kamu kepengen buat makan dari situ? Ada mah, yang mana? Ini gitu. Kenapa kamu nggak minta, nak? Dan dia bilang, mama, saya sudah minta, tapi nggak sama mama. Sama siapa, nak? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah nggak ada yang bisa ngasih kita selain Allah, ma? Jadi saya udah mintanya sama Allah. Dia bilang ketika mendengar itu dari lisan seorang anak perempuan kecil, saya tahu bahwa anak ini pasti akan menjadi seseorang yang besar sebab imannya kepada Allah luar biasa. Anak dengan keimanan yang luar biasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak keimanannya Nabi Allah Ismail ketika mau disembelih sama ayahandanya Ibrahim, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, jika kamu diperintahkan sama Allah, kerjakan ya, jangan takut, saya akan menjadi seseorang yang bersabar. Karena paham bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu, yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan cuma Allah kok. Apa yang harus dikhawatirkan gitu kan. Subhanallah. Ini teman-teman, ada memang anak-anak yang diberkahi Allah dengan ditumbuhkan pohon keimanan sedemikian kuat akarnya. Tapi kan sangat jarang itu terjadi kecuali dengan ditanamkan. Mesti ada yang naneminnya. Nah ini kita nih sebagai orang tua punya kewajiban dari Allah menanamkan benih keimanan dalam diri anak-anak kita. Bu, anak-anak tuh jangan terus-terusan dikenalkan siapa dirimu, anak udah kenal. Jangan terus-terusan diingatkan siapa ayahnya, dia udah kenal, dia udah tahu. Kita kan seringnya kayak gitu, ngingetin anak bahwa kita ini adalah ibunya. Ingat ya nak, mama ini mamamu. Kamu itu dulu ada di perut mama 9 bulan. Mama melahirkan kamu dengan separuh nyawa mama. Kamu tuh dari kecil, mama tuh sampai nggak tidur buat jagain kamu. Terus aja kita ingetin anak-anak kita tentang siapa kita gitu. Padahal anak nggak ada yang lupa, nggak pernah ada loh anak waktu kita bilangin, kamu tuh mama mengandungmu 9 bulan. Mama iya mah. Ada yang begitu? Nggak ada. Semua ingat.
Semua anak ingat siapa ibunya. Semua anak ingat apa yang sudah dilakukan ibunya terhadapnya. Anak gak perlu kamu ingatkan tentang siapa dirimu. Anak perlu kamu ingatkan siapa Tuhannya. Anakmu perlu diingatkan siapa yang menciptakan dia. Anakmu perlu diingatkan siapa yang telah menciptakan matanya, telinganya, anggota tubuhnya. Anak perlu diingatkan rezeki yang dia makan adalah dari Allah Tuhannya. Anak perlu diingatkan bahwa saat sakit tak ada yang dapat menyembuhkannya selain Allah. Anak perlu diingatkan bahwasanya nasib hidupnya, penentu kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Sebab anak enggak tahu. Kalaupun sudah tahu, dia bisa lupa jika tidak terus diingatkan. Kamu sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan anak tentang keimanan. Kamu sebagai orang tua, kewajibanmu adalah mengingatkanmu tentang Allah. Dan enak anak tuh kalau diingetin tentang Allah, kamu sebagai orang tuanya ringan tugasnya. Nih ya, ketika saya sering cerita tentang hubababahiyah, cerita yang tadi itu kepada para orang-orang tua di majelis-majelis saya. Waktu itu saya punya ponakan perempuan sering hadir di majelis-majelis saya sebelum dia menikah. Kami punya ponakan. Saya punya cucu ponakan berarti. Dia ini ponakan saya perempuan, punya ponakan, anak saudaranya. Umurnya waktu itu kayak 3 tahun, 4 tahun gitu. Kita males bawa dia ke pertokoan, kayak ke mall atau apa gitu. Karena kadang-kadang kalau pengen sesuatu, nangis, gak mau pulang dari mall sebelum dibeliin. Banyak terjadi bukan? Satu hari ponakan saya ini, karena dia dengar cerita tentang hubababahiyah, dia belajar psikolog, dia kemudian mencoba mempraktekkan ilmu ini kepada ponakannya, ya. Dengan setiap kali dia menginginkan sesuatu, dikasih tahu bahwa nggak ada yang bisa ngasih dia selain Allah. Setiap kali dia lihat di YouTube misalnya ada mainan gitu kan, itu anak-anak kan ada banyak tuh tentang mainan-mainan, dia bilang, saya pengen itu mama, misalnya gitu, mau beliin saya itu gitu kan, atau bilang sama ontinya gitu, sama bibinya gitu kan, saya pengen dibeliin itu gitu. Dia akan bilang gitu, yang bisa ngasih cuma Allah loh, Allah semuanya yang punya, yang bikin kamu Allah, yang bikin kita semua Allah. Dia sering mengingatkannya pada Allah. Kalau kamu mau itu, kamu doa, kamu tinggal minta sama Allah, ya Allah kasih saya itu. Lama-kelamaan karena sering dibicarakan seperti itu, jadi setiap kali dia menginginkan sesuatu dia akan bilang, ya Allah saya mau ya Allah yang itu gitu. Dan kami sebagai orang tuanya dengarnya juga emang kepengen memberikan kepada anak tersebut gitu kan. Sehingga kadang-kadang bibinya, kadang-kadang saya, kadang-kadang orang tuanya kalau lagi kebetulan ada nemu tuh barang, kita suka kasihin sama dia gitu. Nih doa kamu mustajab nih, ini udah dikasih nih, Allah kasih kamu ini gitu. Kemarin mama beliin, tapi ini sejatinya nggak ada yang ngasih, sebenarnya nggak ada yang ngasih selain Allah SWT. Dari Allah buat kamu gitu. Mama cuman yang beliin aja dari Allah SWT. Anak tumbuh keimanannya teman-teman sekalian. Sejak hari itu kita ajakin kemanapun gampang. Tiap kali dia kepengen sesuatu, dia bahkan gak lagi minta sama kami orang tuanya. Dia tahu kepada siapa dia harus minta. Kalau lagi jatuh, kesakitan, berdarah, dia nangis sedikit, tapi kemudian dia tahu dia harus bilang apa. Dia akan bilang, ya Allah kasih saya kesembuhan. Ya Allah sakit, sembuhkan saya. Ya Allah sakit, sehatkan saya. Dan jadi jauh lebih ringan segala sesuatunya. Apalagi sudah kami pun mengajari untuk bersolawat. Jadi habis itu dia bilang,
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah sembuhkan saya. Subhanallah. Jadi ringan tugasmu sebagai orang tua ketika kamu mengikut sertakan Allah dalam pendidikan terhadap anak-anak. Tanamkan iman. Tanamkan iman. Nikmat hidup nggak berat. Kamu nggak harus gontok-gontokan sama anak. Kamu nggak harus menganggap anak sebagai seseorang yang harus kamu taklukkan. Biarkan ia kembali kepada Allah Tuhannya. Karena sebenarnya teman-teman, iman itu perkara fitrah. Iman itu perkara fitrah. Jadi anak dekat sama Allah Tuhannya kemudian jadi tenang, itu perkara fitrah. Kamu jangan mikir bahwa menanamkan iman dalam diri anak-anak kayak tugas besar banget gitu. Enggak. Malah justru itu mengembalikan anak kepada fitrahnya. Malah kayak fitrahnya anak senang mainan, itu juga fitrahnya anak tuh kembali kepada keimanan. Fitrahnya anak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu untuk mengingatkannya terus-terusan. Memang di awalnya akan terasa berat, tapi nanti lama-kelamaan lihatin aja anak-anak kamu yang akan mengingatkanmu tentang iman. Enak. Jadi yang nomor 1 itu tadi ya, tanamkan iman. Kalau ada apa-apa terjadi, kita ingatkan dia bahwa nak, ini semua adalah takdirnya Allah. Ini semua adalah keputusan Allah buat kamu. Terus ingat. Lagi kita kasih hadiah. Nah, alhamdulillah, mama dikasih Allah rezeki lebih. Mama ingat kamu kepengen ini. Alhamdulillah, nak. Allah SWT kasih kamu ini, nak. Alhamdulillah, rezeki ya, nak, dari Allah, nak, buat kita. Gitu. Yang ngebeliin sih kita kasih tahu dia. Ya kan ya? Tapi kan sejatinya semuanya dari Allah SWT. Jalla Jalaluhu ta'ala. Ini kenyataan teman-teman. Sebab kalau nggak ditakdirkan Allah, mau kamu usaha kayak apapun nggak bisa. Betul apa enggak? Tapi begitu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kadang-kadang nggak pakai usaha apa-apa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan begitu? Nih ya, jika terhadap urusan yang halu, urusan yang tidak sesuai dengan kenyataan, urusan yang fantasi, itu aja anak tuh bisa dibohongin. Kayak misalnya tanggal 25 Desember kan hadiah tuh dari Sinterklas, Santa Claus, apalah itu, ya kan? Itu aja teman-teman saudara sekalian, anak-anak percaya loh, anak-anak percaya. Padahal semua tahu bahwa itu adalah bohong, tapi anak-anak percaya. Masakah mengembalikan anak kepada Allah Tuhannya yang merupakan sesuatu yang nyata, kamu tidak dapat menanamkan hal itu dalam diri anak-anakmu? Bisa. Tapi iman itu seperti bayangan. Kamu tidak akan bisa memiliki bayangan kalau kamunya sendiri gak ada bendanya di situ. Iman itu kayak menanamkan iman dalam diri anak, itu kayak semacam zakat. Kamu nggak bisa mengeluarkan zakat kalau kamu sendiri nggak punya nisabnya. Jadi milikilah dulu keimanan dalam dirimu sehingga mudah untuk kamu tanamkan dalam diri anak-anak. Yuk mulain. Urusan rezeki apapun, seberapapun banyaknya, ingat itu dari Allah. Jangan kebanyakan ngomel sama suami. Jangan terlampau sibuk sama penyebab-penyebabnya gitu. Urusan kerjaan, wah ini uangnya lagi kurang karena begini, karena begitu. Udah gak usah mikirin karena begini, karena begitu. Karena Allah memang lagi ngasihnya begitu, udah gitu aja. Enak. Kalau imannya itu udah masuk dalam hati kamu hingga mendarah daging, lihat ini, lihat itu, semuanya paham. Ini dari Allah, ini dari Allah. Semua manusia hambanya Allah. Tidak ada yang dapat terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Paham arti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tidak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan menghindar dari keburukan kecuali semuanya dari Allah SWT. Akan lebih mudah bagimu untuk menanamkan keimanan dalam diri anak-anakmu. Insya satu, tanamkan iman. Nabi cara mendidik anak-anak seperti itu. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai pemuda, padahal anaknya umur 10 tahun waktu itu, Sayyidina Ibnu Abbas dipesenin sama Nabi Muhammad, nak, pemuda, karena anak kecil tuh senang dianggap dewasa. Anak laki-laki terutamanya, anak perempuan juga, gitu ya, senang kalau dipanggil dengan panggilan-panggilan kayak buat orang dewasa gitu. Kak, kakak, seneng tuh kan panggil kakak, padahal dia paling kecil. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi Muhammad, jaga Allah dalam hidupmu nak, Allah akan selalu menjagamu dalam hidupmu. Ihfadillah, jaga Allah nak, apapun yang Allah perintahkan kerjain, tajidhu tujahak, kamu akan mendapati Allah senantiasa membersamai langkahmu dalam kehidupan. Wah, tuh nasihat Nabi Muhammad buat anak-anak kita, buat anak-anak muda kita. Pelan-pelan, insya Allah, pelan-pelan kita masukin keimanan dalam hati anak-anak kita sehingga mengakar, ya. Sama kayak nyiram, itu kan pelan-pelan, nggak bisa sekali siram, pohonnya masih kecil kita siram 1 ember, setiap 10 menit sekali kita siram, susah gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan, siram tetes, terus seperti itu sampai lama-lama dia besar, lama-lama dia besar, akarnya jadi kuat. Nah, kalau udah akar pohon imannya itu kuat, udah tuh, kamu nggak usah khawatir, malah dia nanti yang akan menumbuhkan benih-benih kebaikan pada siapapun yang ada di sekelilingnya. Insya Allah. Satu, kemudian yang kedua, lakukan hal itu tadi, menanamkan kebaikan, keimanan dalam hati anak-anak kita. Lakukan yang pertama tadi itu dengan penuh kasih sayang. Tinggalkan amarah, tinggalkan kalimat kasar, tinggalkan pembulian, tinggalkan kata-kata kotor, tinggalkan ancaman-ancaman. Sama anak tuh yang enak ngomongnya. Sampaikan pada mereka, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Dekat, peluk, bisikin, mama sayang sama kamu, mama sayang. Nabi itu kalau saya liatin kata-katanya kepada putrinya, kata-katanya kepada orang-orang lain, semuanya kalimat-kalimat yang indah. Nabi itu hampir nggak ada mengucapkan kalimat-kalimat yang kayak kasar, keras gitu, nggak ada. Sampai bahkan kepada orang kafir sekalipun. Sampai ketika orang tuh bilang, wahai Rasulullah, doakan orang kafir agar dihancurkan sama Allah SWT. Nabi Muhammad bilang, lam ub'ats la'anan wala fahasyan. Itu dengan darah mengalir dari pipi beliau waktu itu, dari jabin beliau, dari dahi beliau waktu itu, teman-teman. Dalam kondisi semacam itu sahabat bilang, Rasul, ini kita udah kalah dalam perang Uhud. Doain aja orang kafir biar diturunkan hujan api kayak apa gitu, menghancurkan orang-orang kafir itu. Nabi Muhammad dengan darah mengalir ditadah, Nabi Muhammad bilang, lam ub'ats la'anan wala fahasyan. Saya tidak pernah diutus oleh Allah sebagai tukang laknat. Saya nggak pernah diutus Allah SWT sebagai yang menurunkan menjadi penyebab turunnya bala kepada siapapun. Nabi tidak mau melakukannya. Itu sama orang kafir aja kayak begitu Nabi Muhammad, apalagi sama anak. Nih ibu-ibu nih yang suka ngancem anak, nggak nurut durhaka neraka. Ada gitu orang kayak gitu. Ya ampun, ada tuh emak kayak begitu di Jakarta. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Orang tua, ibu apalagi bobo neraka. Bu, ingat,
Yang Allah taruh kepadamu itu surga bukan neraka. Ditaruhnya di bawah telapak kakimu, kata Nabi Muhammad, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga Allah letakkan di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi. Artinya kemanapun kamu berada selalu membawa kesejukan bagi anak-anakmu. Itu artinya kamu bawa surga kemanapun kamu pergi. Ini anak tiap kali ketemu emaknya udah kayak ngelihat, kayak ada di adegan film horor. Takut aja, merasa terancam. Asal lihat mamahnya yang sebentar mah, mau ke kamar dulu mah. Sebentar mah, ada telepon penting mah, maaf mah, gitu kan. Apalagi kalau udah mamahnya yang lihat, duduk. Ini mah ada aja alasannya. Kenapa gitu? Ya itu tadi, kamu selama ini berarti belum berhasil membawakan surga bagi anak-anakmu. Kamu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu teman-teman sekalian, siapapun aja yang bersama dengan Nabi Muhammad merasa kayak lagi ada di surga. Sahabat Nabi itu bahkan mengatakan, kami kalau di hadapan Nabi Muhammad tidak bisa membayangkan apapun lebih indah daripada itu. Gimana enggak? Mata kami dimanjakan Allah dengan indahnya ciptaan Allah. Nabi secakep-cakepnya orang. Telinga kami dimanjakan Allah dengan mendengarkan kalimat-kalimat indah. Membuat kami udah nggak ada lagi yang lebih indah daripada itu. Hidung kami bahkan mencium wangi yang sangat indah. Nabi idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara bau misik bertebaran dari mulut beliau, bau kasturi bertebaran dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat meriwayatkan, kami apabila duduk bersama dengan Nabi di malam hari, ka'annana fi awanil dhuhur, ketika bersama dengan Nabi, kami rasanya kayak lagi di siang hari yang terang benderang. Kayak nggak dalam kegelapan gitu, kayak di siang hari yang terang benderang. Subhanallah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya kepada semua orang membuat orang merasa seperti sedang ada di surga ketika bersama dengan Nabi Muhammad. Nah kamu kalau nggak bisa buat orang banyak kayak begitu, sekurangnya sama anak-anakmu sendiri. Buat mereka saat bersamamu terasa seperti sedang berada di dalam surga. Umi saya kayak gitu. Saya kalau deket umi saya pegang-pegangin tangannya, saya cium-ciumin tangannya, saya pegang-pegangin kakinya. Saya bilang saya percaya ada surga di bawah telapak kakimu, sebab saya mencium wanginya di tanganmu setiap kali saya mencium tanganmu. Umi saya nggak pernah marah. Saya nggak tahu sampai sekarang umi saya kalau marah kayak gimana. Nggak pernah marah. Nggak pernah ngomong yang agak keras dikit gitu, nggak pernah. Saya nggak pernah tahu rasanya dicubit umi, nggak pernah tahu saya. Apalagi yang lebih besar daripada itu, cubit gitu nggak pernah. Sehingga sekalian saya muliakan, damai, tenang gitu. Umi saya meninggal dunia setahun hampir 2 tahun ya, November 2 tahun yang lalu. Dan tentu saya sebagai anak menerima putusan Allah Subhanahu wa taala, hanya aja sering rindu gitu. Dan yang paling saya rindukan itu tadi, dusel-dusel, peluk-peluk umi, pegang-pegangin tangannya gitu. Ucapannya selalu menyenangkan, ucapannya selalu bikin tenang. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat waktu saya umur 5 tahun, udah ini ya kayak SD gitu, kelas 5, umur berapa tuh, sekitar 11 tahunan gitulah. Ada
bupati ngawinin anaknya, bikin pestanya rame banget di karak anaknya itu sampai lewat depan rumah kami gitu. Semua orang nontonin gitu kan. Saya nonton juga sama umi saya, liatin gitu. Terus habis itu kami masuk ke rumah, di dapur saya sama umi bincang-bincang. Saya bilang mau Mimi, doain Mi, biar Iman nanti kalau jadi orang, maksudnya kalau udah gede jadi orang kaya, nanti bisa bikinin Umi pesta pernikahan gitu. Maksudnya bisa bikin pesta nikah yang. Umi saya bilang gini, Umi males no kondangan. Jawabannya simpel aja, Umi males kondangan kata Umi. Jadi nggak usah lah bikinin pesta-pesta besar-besar, Umi males gitu. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu doain biar kaya. Jadi saya bisa bikinin Umi yang besar, yang bagus. Umi saya bilang, rumah besar males bersih-bersihnya, capek bersih-bersihinnya. Ini aja udah besaran buat Umi kata Umi gitu. Yang Abah bikin juga udah besar gitu. Saya pun bilang lagi juga, kalau gitu Mi, doain saya biar kaya. Pokoknya tetap intinya anaknya minta kaya ini ya. Anaknya pengen kaya. Saya bilang doain saya biar kaya, jadi nanti kalau saya kaya, saya bisa bawa Umi jalan-jalan kemana-mana gitu. Umi saya bilang, Umi tuh malas pergi-pergi. Tempat yang Umi pengen pergi itu cuma Mekah, Madinah, dan itu udah pernah Abah bawa gitu. Umi saya udah pernah haji. Akhirnya saya bilang, karena saya minta kaya untuk urusan ini, alasan itu Umi saya terus tolak. Saya tanya sama Umi saya, kalau gitu Umi pengennya saya ngapain gitu. Umi tuh kepengen dari saya tuh saya ngapain. Umi saya bilang, Umi tuh cuma ngarep anak-anak Umi semuanya jadi anak yang soleh-soleha. Kalau Umi meninggal dunia nanti nggak keberatan buat kirimin Yasin setiap pagi. Itu Umi saya ucapkan ketika saya kelas 5 SD, teman-teman. Saya habis itu berumur cukup panjang sampai dengan sekarang. Dan Umi saya juga berumur cukup panjang, baru meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Akan tapi saya yakin bahwa apa yang Umi saya sampaikan itu tidak pernah beliau sesali. Karena saya berusaha dari mulai Umi saya meninggal sampai sekarang, saya berusaha untuk tidak melewatkan pagi kecuali baca Yasin. Saya kirimkan untuk beliau. Dan itu juga dilakukan oleh anak-anak beliau yang lain. Anak-anak beliau yang lain, terutama bang saya punya pondok pesantren tidak berbayar ya, alhamdulillah, dengan santri yang hampir 200-an orang tiap hari mengirimkan Yasin tahlil buat Umi saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini yang harus kamu coba lakukan kepada anak-anakmu dengan penuh kasih sayang gitu kan. Memastikan bahwasanya kamu sebagai orang tua tidak menuntut mereka. Tidak menuntut mereka untuk jadi orang yang bisa ngurusin mereka, bisa memberi nafkah buat mereka gitu. Karena itu tekanan buat anak-anak kita gitu. Banyak banget anak-anak yang merasa tertekan karena orang tuanya. Kalau kamu belum bikinin mama rumah, kamu belum mama anggap sebagai anak yang berbakti. Ini ibu apa preman? Kerjanya tukang malak. Astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya nak, kamu harus berangkatin mama haji. Astagfirullah. Iya. Saya kan cerita yang di Jakarta. Nah. Mama ngurusin kamu ya nak ya. Nih sekarang nih, kamu sih nggak apa-apa, mama urusin, mama kasih makan yang enak segalanya. Tar kamu tua, tar mama tua, kamu harus ngurusin mama. Jangan menuntut anak melakukan sesuatu, teman-teman sekalian. Jangan. Kamu jangan berharap nanti di masa tua kamu diurusin sama anak-anak kamu. Nggak usah begitu. Dari dulu juga kok, nggak pernah ada orang yang benar-benar ngurusin kita. Yang ngurusin kita itu adalah Allah. Nggak usah takut. Serius kan? Nggak usah takut. Semua kehidupan ini Allah semuanya yang punya. Gitu kan? Bahkan ada banyak anak yang usianya lebih
lebih ini kok meninggal dunia duluan daripada orang tuanya, lebih pendek daripada yang diperkirakan orang tuanya, kan begitu. Bahkan ada juga anak-anak yang sakit di masa tuanya sehingga orang tuanya di masa kecil ngurusin dia, di masa tua ngurusin dia juga. Kita lihat itu semuanya gitu. Jadi nggak usah mengandaikan atau mengangankan bahwa kamu berharap dengan kamu ngurusin anakmu di masa kecil, anakmu akan mengurusi kamu di masa tua. Nggak usah begitu. Kamu ngurusin anakmu karena Allah akan menjagamu di masa tua. Udah gitu aja. Kembalikan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Allah, ingatkan anakmu kepada Allah. Lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Dekap bawa anakmu, bukan dengan pecut, bukan dengan dorongan-dorongan yang menyakitkan, akan tetapi dengan dekapan, dengan pelukan. Bawa anakmu menuju Allah. Ajakin anak buat sholat, bukan perintah buat sholat. Sholat belum? Mbak, sholat neraka. Bu, neraka. Jakarta. Ajak anak sholat berjamaah, yuk nak, kita sholat bareng-bareng yuk nak, gitu. Mama sih udah wudhu sih, kamu belum kan? Yuk mama tungguin. Mama sholat duluan aja, nggak mau, mama pengen sholat barengan sama kamu, biar kita masuk surganya barengan. Gitu. Serius sekalian, yang mengerjakan ibadah bersama-sama akan Allah satukan juga di akhirat nanti. Allah itu maha baik. Jika di dunia aja menuju Allahnya barengan, di akhirat gak bakal dipisahin. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Kamu enggak. Saya tahu orang yang kamu harapkan bersamamu kelak di surga pasti anakmu. Saya bahkan bisa bilang bahwa ada banyak perempuan belum tentu ngarepin di akhirat barengan sama suaminya. Saya tahu. Pernah kok ada yang nanya, Ustazah di akhirat apa nggak ganti aja Ustazah? Astagfirullah. Ngarepinnya barengan sama bidadara, nggak ada Ustazah bidadara di akhirat nanti. Teman-teman sih sekalian, tapi sama anak tuh nggak bakalan mau pisah, betul apa enggak? Sama anak mau nggak pisah di akhirat? Nggak mau. Kamu kalau kepengen di dunia di akhirat nggak mau pisah sama anak, ini saya kasih tahu, ibadahlah bersama-sama. Sebab yang Allah lihat bersama-sama menuju Allah di dunia, nggak akan pernah dipisahkan Allah di akhirat. Di dunia aja yang bisa nggak barengan, dia barengan menuju Allah, apalagi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membersamakan orang-orang yang waktu hidup di dunia senantiasa mengerjakan ibadah bersama-sama. Jadi saya rasa penting bagimu, dengarkan saya ini. Saya rasa penting bagimu untuk berbicara secara serius kepada masing-masing anakmu. Jangan barengan, masing-masing. Kalau kamu punya anak 6 misalnya gitu, masing-masing satu-satu, ada waktunya kamu dudukkan anakmu. Kalau perlu dari sebelumnya kamu bilang sama anakmu, mama mau ngomong penting sama kamu. Saat kamu berdua sama dia, kamu bilang, nak, penting apa sih mah, mama nih kayak apaan? Ini adalah hal paling penting yang akan mama sampaikan sama kamu. Mama berharap kamu jangan pegang HP, kita gak waktu lama, 5 menit nak, mama mau ngomong 5 menit. Dah. 2, serius, nih anak udah pucet. Mamahnya mau ngomong apa gitu. Dengerin mama nak, penting banget. Mama mau bilang sama kamu, mama sayang sama kamu. Sayang. Mama mungkin jarang-jarang sampein sama kamu, tapi mama sayang banget sama kamu. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Mungkin mama seringkali marah sama kamu, ngomel sama kamu, tapi itu tidak mengurangi rasa bahwa sebenarnya di hati mama, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Sayang sama mama kamu. Mama gak sanggup jauh pisah dari kamu nak.
Di dunia mama berat, tiap kali mama harus jauh sama kamu. Tapi ya gak apa-apa, demi kebaikan kamu terkadang kita jauh-jauhan. Nah, karena mama saya sangat sayang sama kamu, mama berharap mama terus bersama dengan kamu sampai di akhirat nanti. Nah, jangan tinggalkan Allah, biar kita bisa barengan terus di akhirat. Kalau kamu lihat mama ninggal Allah, ingatkan mama, nah, biar kita bisa barengan terus di akhirat. Kamu jangan berpikir bahwa kamu pasti surga, anakmu belum tentu surga. Bisa jadi kamu juga belum tentu surga, bukan? Jadi juga minta sama anak untuk menegurmu. Kalau kamu lihat mama mulai lupa sama Allah, nah, tegur mama. Nah, kalau kamu lihat mama terlalu sibuk sama urusan dunia, tegur mama. Nah, karena mama pengen kamu, mama, kita semuanya yang saling mencintai bisa terus barengan di akhirat nanti. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Kenapa tuh dengan tangan kanan? Karena dia mengerjakan kebaikan waktu di dunia. Karena dia berbekal dengan seindah-indahnya berbekalan waktu di dunia. Karena dia jadi orang baik, dia jadi orang soleh-solehah waktu di dunia. Kalau dia menjalani kehidupan dengan baik, dia akan menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasab hisaban yasira. Yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Sesudah dihisab dengan hisaban yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Jadi syarat kembali bersama dengan anakmu, biar kamu kumpul lagi, kamu bisa liatin wajahnya, kamu bisa peluk anakmu itu, terus bisa barengan di akhirat nanti. Syaratnya adalah sama-sama dihisab dengan hisaban yang mudah, sama-sama diberi buku rapot kehidupanmu dengan tangan kanan. Maka usahakan itu dapat kamu lakukan bersama dengan anak-anakmu nantinya. Tanamkan keimanan, lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Jaga lisan, jangan pernah ngomong yang menyakitkan hati anak-anakmu. Kalau terlanjur kamu melakukannya, jangan segan buat minta maaf. Jangan segan buat minta maaf. Yang serius kalau minta maaf sama anak. Maafin ya, tadi mama tuh kelepasan. Tadi mama akhirnya ngomong kayak gitu tuh. Tadi mama akhirnya pukul kamu. Nah, maafin mama ya nak ya, maafin mama. Yang serius minta maafnya. Jangan bilang yang maafin ya, cuma gitu doang loh, maafin. Maafin. Orang Jakarta. Ayo kita jaga-jagain dah. Iya. Saudara sekalian yang saya muliakan tuh dua, dan yang terakhir, ya udah jam 1 ini kan, 1 lewat. Yang terakhir, sertakan langkah kehidupan anak-anakmu dengan iringan doa. Jangan jadi ibu yang pelit mendoakan anak, ya. Teruslah mendoakan, terus mendoakan, terus mendoakan. Saat di majelis-majelis yang baik seperti ini, doain terus. Doa itu bahkan bisa mengubah takdir, teman-teman. Doa bisa mengubah takdir. Selagi kamu masih bisa berdoa, jangan pernah putus asa. Selagi kamu masih bisa berdoa, kesempatannya masih mungkin untuk ada. Keadaan anak-anakmu kayak gimana sekalipun sekarang, selagi kamu masih bisa berdoa, itu adalah hal yang sangat mungkin untuk bisa mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Kamu nggak bisa bilang, udah terlanjur nih Ustazah, anak saya udah begini, udah begitu. Nggak ada keterlanjuran selagi kamu masih bisa mengangkat tanganmu untuk mendoakan anak-anakmu. Doa ul walidah li waladiha ka doain nabi li ummati. Doa ibu buat anak setara doa nabi buat umat. Mustajab. Doamu mustajab buat anakmu. Doamu buat yang lain belum tentu mustajab, tapi doamu untuk anakmu dengan
dengan penyaksian Nabi Muhammad adalah doa yang mustajab. Apalagi jika keluar dari hati yang penuh dengan kasih sayang, keluar dari hati yang penuh dengan keimanan, keluar dari hati yang penuh dengan ketawaduan kepada Allah, insya Allah doamu akan diijabah oleh Allah SWT. Doakan terus anak-anakmu, ya Allah. Salah satu doamu nih, silahkan contoh ini doa ini ya nanti ya. Kalau kamu lagi doa, terutamanya saat malam hari, bangun sebelum subuh, kamu sholat tahajud, akhiri dengan kamu berdoa, minta sama Allah, ya Allah, Engkau meminta kami untuk menjaga anak-anak kami, ya Allah. Engkau meminta untuk menjaga anak-anakku. Katamu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Ya Allah, maafin, jangankan jagain anak, jagain diri sendiri kadang-kadang gagal melakukannya. Betapa banyak kita terseret kepada dosa, berapa banyak kita tak mampu mengendalikan diri hingga terjerumus kepada perbuatan-perbuatan salah. Ya Allah, jangankan jagain anak, jagain diri sendiri aja terkadang saya gagal melakukannya. Untuk itu saya mohon padamu, ya Allah, bantuin saya, Allah. Jagain saya, jagain anak-anak saya dari api neraka-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-soleh. Sebagaimana Engkau telah menjaga para wali-walimu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga para nabi-nabimu, ya Allah. Jagakan saya dan anak-anak saya, ya Allah, dari siksa-Mu, dari murka-Mu, ya Allah. Selamatkan kami semua hidup di dunia hingga kelak kami dapat bersama-sama di akhirat nanti. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang soleh-soleh. Begitu salah satu doa yang harus kamu panjatkan, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semarah apapun sama anakmu, saya minta padamu, jangan pernah mendoakan buruk sama anakmu. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Ini ibu-ibu penting. Semarah apapun kamu sama anakmu, dia ngerjain hal apapun, mohon maaf, bahkan andai keluar dari agama sekalipun, ya, nauzubillah min dzalik. Tapi saya minta sama kamu, andai anak kamu dalam keadaan seperti apapun, jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Kamu nggak ridho sama perbuatannya tentu, kamu nggak suka sama perbuatannya tentu, tapi jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Kamu doanya gini aja, ya Allah, saya marah sama anak saya, ya Allah, saya marah atas perbuatan dia, ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, ya Allah, maka tolong ridhoilah dia. Saya marah sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho pada anak saya, ya Allah, tolong ridhoilah dia, ya Allah. Kenapa gitu? Sebab ketika kamu ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, masih sangat mungkin dia untuk kembali ditarik sama Allah SWT, kembali di jalannya. Selagi kamu masih tetap ridho, Allah akan ridho. Selagi Allah ridho, masih mungkin buat Allah tarik anakmu untuk kembali ke jalannya Allah. Tapi begitu kamu nggak ridho, Allah nggak ridho. Kalau sudah Allah nggak ridho, kita udah nggak bisa ngarepin apa-apa lagi. Kalau Allah nggak ridho, Allah kalau udah nggak ridho, terhalang dia dari surganya Allah, terhalang dia dari mati dalam husnul khotimah. Takutnya malah iman tercabut dari dalam hatinya. Makanya jangan sampai nggak ridho sama anak-anakmu. Tetaplah ridho, tetaplah ridho. Doakan terus, ya Allah, ampuni anak-anak saya, ya Allah, ampuni saya, ampuni anak-anak saya, ya Allah, maafkan kami semuanya, ya Allah. Bimbing kami kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, untuk terus berada di jalan-Mu, ya Allah. Dekatkan Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Jadikan kami dapat meraih syafaat Nabi Muhammad, ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Terus begitu, doa-doa terus buat anak-anak kamu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT melindungi, membimbing kita semua, sehingga kita semua menjadi seindah-indah orang tua buat seindah-indah anak. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi, mudah-mudahan dapat diamalkan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih akan ketemu lagi ya, masih ada satu majelis lagi di hari Ahad. Iya, itu karena yang hadir ada juga yang nggak paham bahasa, nanti akan ada terjemahannya untuk yang hari, ada translatornya ya untuk yang hari Ahad nanti insyaallah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.